Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, terima kasih. Pada hari ini saya telah dihubungi oleh pihak rektorat untuk menjelaskan secuil tentang perkembangan pengalaman saya dalam meraih gelar guru besar, yang juga bahagian terpenting dari pengembangan mutu akademik di lembaga tercinta ini. Baik, pertama sekali saya memulai karir sebagai dosen yaitu pada tahun 1996. Terus saya meniti karir saya di bidang dosen dengan melanjutkan studi S2 di program pasca sarjana Faculty of Law, ya, International Islamic University, selesai tahun 1994. Nah, dengan memperoleh gelar Master in Comparative Law, Master Perbandingan Hukum. Kemudian pada tahun berikutnya 1997 saya melanjutkan program studi S3 di Fakultas Syariah bidang muamalah atau bidang hukum perjanjian, selesainya tahun 2021. Nah, pada saat saya selesai S3 tahun 2021 itu pangkat akademik saya baru 3C, ya, baru 3C. Nah, lektor 3C. Nah, jadi seharusnya ya, itu sejak tahun 2001, ya. 2001 sampai sekarang ini sudah berapa tahun kalau kita hitung? Yaitu kurang lebih sudah 20 tahun, ya. 20 tahun. Ya, jadi dari pangkat 3C, lektor 3C terus berkembang. Kemudian kalau kita lihat dari segi jenjang kepangkatan saya, nah, saya meraih pangkat lektor kepala, ya. Usulan pertama itu lektor kepala penuh, yaitu dengan KUM 700. Nah, jadi dari pangkat 3C terus beranjak sedikit demi sedikit setelah penyesuaian PAK, penetapan angka kredit. Nah, itu sehingga bisa meraih KUM akumulatif sejumlah 700 KUM. Artinya secara terus-menerus dalam tempo 22 tahun saya bisa naik pangkat secara otomatis tanpa harus mempersiapkan angka kredit, karena angka kredit saya sudah cukup untuk lektor kepala 700. Sehingga 22 tahun saya naik pangkat dari 3C menjadi 3D, kemudian 4A, ya, kemudian lektor kepala 4B, lektor kepala 4C, ya, sejak tahun 2015. Kemudian bagaimana saya bisa meraih gelar profesor? Nah, saat itulah yang pertama sekali di lembaga kita ini, di Langsa ini memang belum ada guru besar. Nah, ya, belum ada satu orang pun guru besar, dan sangat diharapkan keberadaan guru besar, lahirnya guru besar di lembaga kita ini itu sangat didambakan. Yang pertama sekali ini tuntutan lembaga, ya, tuntutan lembaga. Salah satu nilai akreditasinya akan meningkat tajam apabila lembaga tersebut memiliki tenaga sumber daya manusianya yang punya tingkat pangkatan guru besar. Nah, lalu yang lebih penting lagi adalah keberadaan guru besarnya adalah salah satu komponen yang mesti ada dalam sebuah perguruan tinggi kalau memang dia ingin membuka prodi-prodi tertentu dan juga ingin meningkatkan statusnya, akreditasinya, kemudian meningkatkan pengembangan lembaga ini dari institut menjadi UIN ke depan. Ya, jadi kita berharap harus lebih banyak lagi adanya guru besar. Saya juga dalam hal ini ikut serta dalam beberapa organisasi
Ya, ada organisasi keahlian dan juga ada organisasi kemasyarakatan. Kalau dalam organisasi keahlian, saya bergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ya, IAEI. Ini adalah organisasi nasional. Nah, kemudian saya juga sebagai anggota Litbang Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh 2015-2018. Kemudian anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga sampai sekarang ini. Kemudian sebagai Dewan Pakar, ya, Sekretaris Dewan Pakar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sampai sekarang. Dia sebagai anggota Dewan Pengawas Yayasan Pembina Insafuddin, ya, sampai sekarang. Kemudian anggota Ikatan Dai Kota Langsa sampai sekarang. Lalu saya juga sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua MES Kota Langsa hingga berakhir tahun 2023 nanti. Kemudian Dewan Dakwah sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Langsa hingga tahun 2025. Dan saya juga sebagai anggota Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia (APSESI) hingga tahun 2023. Nah, saya kira inilah beberapa hal penting. Nah, saran saya kepada seluruh dosen dan karyawan, nah, kalau bisa dipercepat untuk meraih gelar guru besar, ya silakan saja, ya, karena peluang itu sangat terbuka lebar, dan semakin banyak guru besar itu semakin memberikan angka kredit poin terhadap peningkatan mutu kelembagaan dan juga mutu akademik. Nah, saya kira untuk hari ini proses pencapaian guru besar itu tidak begitu sulit. Kita ikuti saja prosedurnya, tahapan-tahapannya. Kalau kita bisa naik pangkat, ya, maksud saya dosen-dosen bisa naik pangkat secara tetap 2 tahun sekali, itu jauh lebih bagus, ya, daripada memaksakan diri lompat sekali lompat, ya. Nah, mudah-mudahan saja kiat-kiat semacam ini bisa mempermudah bagi teman-teman yang memang sedang dalam tahapan pengusulan guru besar dan juga dalam tahapan mempersiapkan diri untuk kenaikan pangkat pada jenjang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat kepada IAIN Langsa, ya, yang sebentar lagi akan merayakan hari lahirnya, ya. Mudah-mudahan saja ini menjadi momen sejarah penting untuk penguatan kelembagaan dan juga untuk memberitahukan kepada masyarakat luas tentang eksistensi IAIN Langsa di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.